Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara yang aku bikin untuk bulan September 2021. Em, tetapi sebelum kita masuk ke dalam readingan, aku akan selalu ingatkan bahwa readingan yang aku publish secara umum itu adalah sangat general, bukan untuk individu tertentu. Jadi bisa resonate bisa enggak, bisa nyambung bisa enggak, bisa sesuai dengan situasi kalian juga bisa enggak. Kalau memang tidak sesuai, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Kalau kalian nggak cocok juga dengan cara aku bacainnya, karena aku ini orangnya suka ngomong. Jadi kalau kalian nggak suka juga dengan penempatan iklan dan segala sesuatunya yang ada di dalam video ini ataupun di dalam channel Katanya Tarot, silahkan move on, cari tarot reader yang memang sesuai dengan kriteria kalian, yang bikin kalian nyaman, sesuai dengan keinginan kalian. Kalau misalnya menyangkut orang lain, bisa terbolak-balik energinya. Jadi ambil yang positif atau ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Terima kasih untuk kalian semua yang selalu mensupport channel aku, yang sudah subscribe dan pokoknya untuk semua supportnya lah ya. Dan selamat datang buat yang baru kenal sama Katanya Tarot. Sama satu lagi, aku tuh suka ditanya sama beberapa followernya Katanya Tarot Indonesia, apalagi yang tahu aku dari sebelum-sebelumnya. Padahal aku udah bikin posting gitu ya. Mereka selalu nanyain perubahan aku, karena waktu tahun lalu saat aku muncul itu berat aku masih 120 sekian kilo. Dan aku berhasil memang sekarang mengikis separuh dari berat badan aku. Nah, aku nggak bakal ngomongin di sini, tetapi aku bikin channel sendiri, maksudnya video khusus untuk menerangkan apa sih yang aku lakuin. Jadi buat kalian yang emang butuh, buat kalian yang pengen tahu, karena terus-terusan aku di DM, di komen, dan lain sebagainya mengenai caranya gimana, apa yang aku lakuin. Nah, channelnya nanti linknya ada di bawah, tetapi kalau mau cari di YouTube itu namanya Poppy Pang, atau kalian bisa follow Instagram pribadi aku, Alice Leons. Itu aku sering banyak nge-share di situ. Ya, terima kasih sudah mendengarkan intro yang cukup panjang ini. Kita ketemu lagi di readingan kalian masing-masing. Pisces single ini adalah readingan untuk kalian cinta asmara bulan September 2021. Pisces Sun, Moon, Rising, Venus, dan kalian yang aku identifikasikan sebagai Pisces. Maaf kalau nanti ada suara-suara, lagi ada perbaikan ya. Oke lah, mari kita lihat ya apa ceritanya. Four of Cup dalam keadaan terbalik. Mulai aware, mulai melihat memang situasi dan kondisi, dan belajar untuk itu ya. Nggak banyak ngawang-ngawang lagi, nggak banyak ngelamunin dan mikirin hal-hal lain yang kamu tahu mungkin itu hanya hayalan gue, itu hanya harapan gue, itu hanya keinginan gue. Tetapi mulai mungkin sadar bahwa hal tersebut udah waktunya kamu lepasin. Udah waktunya kamu untuk bergerak maju dan melakukan hal-hal yang terbaik untuk diri kamu. Dan mulai terbuka lagi. Terbuka dengan segala possibilities, kemungkinan-kemungkinan. Queen of Pentacles dalam keadaan terbalik. The Tower card ya. Dalam keadaan tegap ini. Kalau aku lihat di sini, ya kayak let it fall gitu loh. Biarlah semua ini runtuh, biarlah semua harapan yang gue bangun, apa yang gue pikirin dan segala sesuatunya gitu ya, yang mungkin tadinya kamu percaya, yang tadinya kamu yakini, yang tadinya karena itu ada di dalam pikiran kamu sehingga itu sangat melekat dan susah untuk kamu lepasin. Kamu berusaha untuk mensupport pikiran-pikiran itu, dan kadang-kadang saat kita melakukan hal itu kita tersesat di dalamnya. Dan itu yang aku lihat, kamu mulai kayaknya kalau gue terus-terusan begini amblar, oke lah, bring it on
gitu loh. Ya udah deh, gua kayaknya harus merubah cara berpikir. Kalau aku lihat di sini ada sesuatu yang kamu berusaha untuk lihat dan proses dan telan. Ini pastinya tidak akan nyaman, ya, karena ada konflik di situ, di dalam pikiran dan perasaan kamu. Karena ini adalah sesuatu yang mungkin sudah lama kamu pegang, kamu percayai, kamu yakini. Dan aku lihat di sini, ya sudah waktunya kamu ubah itu. Bisa cara berpikir kamu yang harus kamu ubah. Bisa cara kamu melihat orang. Ataupun cara kamu menyikapi satu hubungan, menyikapi orang yang berhubungan dengan kamu. Hal-hal itu yang aku lihat itu banyak memberikan apa ya? Ya kamu merasa harus berubah. Atau sedang belajar untuk berubah itu. Cuman karena ini masih dalam proses. Buat beberapa dari kalian baru mengalami satu perubahan yang tidak ataupun kurang nyaman untuk perasaan kamu karena residunya itu masih membuat kamu tuh blur. Untuk ngeliat itu ada apa dan kamu harus apa dan harus kemana itu masih blur. Ya. Masih ada satu sangkutan, sesuatu yang nyangkut, sesuatu yang ya itu kayaknya sudah di-build agak lama gitu loh. Sesuatu ini udah di-build agak lama dan kamu harus kehilangan dan ini kayak kamu shock gitu ya. Nah, pastinya itu bikin kamu goyang, bikin kamu jadi bingung. Oke, buat beberapa dari kamu, ini mungkin adalah masa lalu, mungkin juga adalah satu hal sulit yang kamu lepaskan dengan seseorang dari masa lalu. Kamu masih menunggu, kamu masih mengharapkan, kamu masih ada di dalam situ, tidak beranjak mungkin, dengan harapan ya dia bakal kembali. Ini adalah faith, ini adalah mungkin dia takdir kamu dan hal-hal lainnya yang membuat kamu jadi diem di situ. Buat beberapa dari kamu ini ada urusan dengan seseorang yang belum selesai. Sehingga itu membuat kamu gak punya closure atau mempunyai kejelasan sehingga itu ya bikin kamu susah untuk move on. Ataupun ini secara literally kamu masih ada hal-hal yang belum beres dengan seseorang tertentu ya, dengan individu tertentu. Tapi kalau aku lihat di cerita berikutnya akan ada penyelesaian. Baik ini kamu menyelesaikan dengan diri kamu dan perasaan kamu, baik ini kamu menyelesaikan dengan orang tersebut, tetapi akan ada penyelesaian di mana akhirnya ini bisa melepaskan kamu pastinya di saat kamu menyelesaikan. Baik, tadi aku bilang, dengan atau tanpa orang itu, kamu harus menyelesaikan hal ini. Kalau enggak, kamu akan stay di sini. Kalau enggak, kamu akan selamanya buruk, ketutup sama debu-debu dari masa-masa sebelumnya. Kamu harus nyelesain. Dan kamu harus ngelepasin, ngiklasin. Bahwa, iya, oke, itu udah lewat. Hubungan itu udah lewat, orang itu udah lewat. Baik dia pergi begitu saja tanpa ada satu penjelasan yang cukup untuk kamu. Kenapa mereka pergi? Kenapa mereka melakukan hal-hal yang mereka lakukan di sebelumnya? Kenapa? Kenapa mereka melakukan itu sama gue? Dan kamu selama ini dengan ketidakmengertian dan harapan kamu untuk pada satu ketika mereka akan memberikan kejelasan itu harus dilepasin. Kalau enggak, kamu akan nyangkut selamanya.
Do it for yourself. Berikan pengampunan itu walaupun orang itu meminta ataupun tidak, ya. Tapi pengampunan itu kamu perlukan untuk ketenangan dan kedamaian diri kamu sendiri. Karena kalau kamu biarin diri kamu untuk begini terus, ini ya. Yang tadi aku ceritain, begitu terus. Kasarnya, akan selamanya kamu diperbudak oleh perasaan-perasaan, pikiran-pikiran yang memenjarakan, mengontrol dan mengendalikan kamu, sehingga kamu tidak bisa melihat hal yang lebih jauh, jalan yang lebih jauh. Kamu stay di situ, kan gak mau. Masa gak ada perkembangan, gak ada kemajuan. Ace of Cup, mulai pemulihan. Pemulihan itu. Nah, Five of Cup. Iya, banyak penyesalan dan mungkin ini juga penyesalan dengan apa yang kamu lakukan, ucapkan sebelum-sebelumnya, hal yang kamu biarkan terjadi sebelumnya, sehingga hal yang susah lepas itu terjadi. Banyak penyesalan, pada akhirnya kamu banyak menyalahkan diri kamu sendiri dan banyak bermain dengan seandainya waktu itu gue enggak ngelakuin ini, seandainya waktu itu gue begini, tapi nasi sudah jadi bubur. Dan kamu mungkin ada keinginan-keinginan untuk memulihkan, untuk memperbaiki, untuk mengulang waktu, untuk gimana caranya memperbaiki hal tersebut. Bahkan buat beberapa dari kamu mencoba untuk bisa make up sama orang itu, bisa memperbaiki hubungan dengan orang tersebut, bisa membuka komunikasi dengan orang tersebut. Karena kamu mungkin berpikiran, oh mungkin dia gak mau ngomong sama gue karena gue mungkin dia malu, atau mungkin dia gengsi, atau mungkin dia ini. Coba kalau gue begitu, kamu ingin menawarkan hati kamu. Tapi kalau aku lihat, yang ada hanya penyesalan. Karena ekspektasi kamu gak ketemu dengan ekspektasi dengan kenyataan itu tidak ketemu. Kalau nasi sudah jadi bubur, terus diapain? Bikin bubur ayam. Jangan dibuang, dinikmati. Itu perumpamaan, ya. Tapi maksud aku, yang sudah terjadi, sudah terjadi. Penyesalan tidak akan mengubah apapun. Dan kamu menyesali dengan apa yang kamu lakukan. Apakah orang tersebut juga mengalami hal tersebut, atau memikirkan atau merasakan hal tersebut terhadap kamu? Atau dia malah gak peduli apa yang kamu lihat? Nah, itu belajar lihat kenyataan. Jadi kamu tahu, worth gak sih orang ini untuk kamu ratapi? Pantas gak orang ini untuk kamu ratapi dan bikin kamu merana dan bikin kamu mikirin dia setengah mati, siang malam, bikin kamu nangis dan lain sebagainya, dan berharap bahwa dia merasakan hal tersebut. Kalau dia merasakan hal tersebut, dia pasti sudah menghubungi kamu. Tapi juga kamu harus ingat apa yang terjadi sebelumnya. Kalau itu adalah hal yang menyakiti kamu, terus kamu mau apa? Mau ngambil orang yang udah nyakitin kamu untuk kembali ke dalam kehidupan kamu, berharap agar mereka mengobati kamu?
Keluar mak-maknya gue tuh. Iya, ini tidak terjadi hanya sama kamu aja. Banyak 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 sekali orang yang begini, mengharapkan orang yang sudah menyakiti dia untuk bisa kembali ke dalam kehidupannya supaya dia terobati. Gimana caranya orang yang udah nusuk kamu sampai berdarah-darah, sampai robek-robek, terus kamu harapin dia ngobatin kamu, gimana caranya? Nah, aduh, finally. Six of Cup dalam keadaan terbalik. Ini bisa message, bisa juga akhirnya setelah ada penyelesaian, setelah kamu memulihkan diri kamu. Ya, saat memulihkan diri kamu, kamu memerlukan kejujuran yang sangat jujur. Yang mungkin pada saat ini kamu berusaha memalingkan wajah kamu. Kalau kamu pengen untuk benar-benar pulih, kamu harus berani untuk duduk bersama dengan kesedihan kamu, duduk dengan kelemahan kamu, duduk dengan bayangan kamu yang selama ini kamu berusaha bungkem. Tidak, gua nggak mau dengar, gua nggak mau lihat. Kamu nggak akan bisa yang namanya heal kalau kamu membungkam suara kamu. Tapi kalau kamu benar-benar mau ngobatin diri kamu secara maksimal, duduk diam, dengarkan dan belajar untuk jujur dengan apa yang kamu rasakan, belajar untuk jujur dengan apa yang kamu pikirkan, sehingga itu akan membuka mata kamu selebar-lebarnya tentang apa yang perlu kamu obatin. Dan kamu pun dapat maju ke depan dengan ringan. Karena kamu sudah ada stuck di sini. Mungkin sudah cukup lama. Lama nih pembacaannya. Ya. Moving on. Berjalan maju dari satu posisi yang sudah lumayan lama kamu biarkan, pastinya nggak gampang. Pastinya akan banyak godaan-godaan yang masuk ke dalam kepala kamu. Yang berusaha bikin kamu nengok lagi ke belakang tuh. Kamu harus apa? Fokus ke depan. Nengok lagi, fokus ke depan. Itu harus dilatih. Harus dilatih. Nggak bisa itu cuman overnight, cuman semalam jadi enggak. Ada orang yang bisa get over satu relationship atau bisa melupakan seseorang itu bahkan bertahun-tahun. Mungkin dia kadang-kadang orang berpikir, oh dia twin flame gue. Oh kadang-kadang dia berpikir, oh dia soulmate gue. Kadang-kadang orang berpikir, dia takdir gue dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat mereka tuh stuck di situ. Dengan harapan, one day this universe going to reunite us. Kejadiannya apakah seperti itu? Kalau kejadiannya tidak seperti itu, twin flaming yourself, soulmating yourself. Jangan mau kamu dikendalikan dan diperbudak oleh pikiran-pikiran yang hanya membuat kamu jalan di tempat, maju, berkembang, bertambah bijak, bertambah pintar. Ya, tidak mudah, butuh waktu, pengobatan, pemulihan, penyembuhan, apalagi masalah mental, apalagi masalah emosi, itu enggak sebentar. Kamu harus ngupas layer demi layer. Dan kadang-kadang, ingat ya, kadang-kadang di dalam layer demi layer itu, ini banyak trauma-trauma yang mungkin terjadi. Dari hubungan bahkan yang sebelumnya lagi. Dari mungkin masa kecil kamu lagi.
Nah itu coba deh dicicil tugasnya untuk disembuhin pelan-pelan supaya nanti-nantinya kamu nggak akan kamu lebih mengerti lebih tentang diri kamu. Kenapa kamu banyak memberikan diri kamu, banyak mengalahkan diri kamu, buat beberapa dari kamu sering memberikan diri kamu sebagai option, membiarkan diri kamu sebagai option, dan lain sebagainya yang membuat orang bisa semena-mena. Orang tidak menghormati kamu, orang tidak menghargai kamu, dan kamu terima itu. Kenapa? Itu tanda tanya, kamu cari cabang-cabangnya. Kadang-kadang kita terlalu malas untuk itu. Sehingga apa? Kita nggak pernah tahu akarnya kenapa ya. Kenapa ya? Gue kalau ketemu sama orang begini ya. Kenapa ya kalau gue sama orang punya hubungan, kok ceritanya begini lagi ya? Kalau kamu nggak mau peel off itu di dalam diri, kamu nggak akan ketemu cabangnya. Kenapa? Ini nggak akan mudah. Aku jujur ya, ini nggak akan mudah. Karena masih ada keinginan-keinginan kamu untuk memperbaiki. Masih banyak ketidakterimaan. Nah, yang tadi aku ngomong, belajar untuk membuka penyebab dari ketidakterimaan ini. Sehingga saat kamu mengerti why-nya, because, maksudnya kamu udah mengerti ini kejadiannya, kenapa begitu, kamu bisa habis tahu why-nya, kamu bisa how to, kenapa, bagaimana caranya untuk nyelesain ini semua. Ini tuh lebih kepada core kamu, kepada akar kamu, dan itu yang harus kamu gali. Buat pembacaan single, ini aku rasa panjang ini. Maaf, tapi memang kalau message-nya panjang aku harus ceritain. Harus ngomong apa yang betul kamu ngomong. Dan aku gak bisa sugar-coated my reading. Ya, oke, maju ke depan. Sulit, maju ke depan sama stuck itu sama-sama beratnya. Pilih yang mana? Itu ada di kamu. Maju ke depan sulit, stuck di sini juga sulit. Stuck dengan harapan-harapan kamu, dengan tidak adanya apa yang kamu inginkan juga sulit, berat. Maju ke depan juga berat. Nah sekarang sama-sama berat, kamu mau pilih yang mana? Ya, bangun, bangkit, mulai berjalan. Seberapapun kamu bisa, seinci demi seinci bahkan. Ya, jangan menyerah. Kembali ambil power kamu, kekuatan kamu. Jangan jadi victim, be a warrior in life. Oke? Ini adalah readingan untuk kalian Pisces. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste. Pisces couple. Ini adalah readingan untuk kalian Pisces Sun, Moon, Rising yang berpasangan. Dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Pisces ya, September 2021. Three of Wands. Buat beberapa dari kamu, kamu ini mungkin sedang menunggu seseorang, menunggu satu situasi bisa bisa diselesaikan dengan baik, ataupun menunggu mungkin janji seseorang terhadap kamu untuk bisa ditepati, tapi ada satu rasa lelah, rasa capek, dan mungkin situasi yang kamu lihat, oh kayaknya kok itu nggak datang-datang ya, kok kayaknya nggak nyampe-nyampe ya, dan ini kamu sudah mulai di dalam titik jenuh. Buat beberapa dari kamu,
Ini bisa jadi kamu berhubungan LDR, long distance ya. Bisa ini ada di negara lain ataupun kota lain, tetapi mungkin ada masalah dengan adanya jarak, dan bisa jadi ini dikarenakan ya masalah komunikasi, masalah perbedaan waktu, masalah macam-macam lah. Tapi ada satu ketidakharmonisan di dalam hubungan kamu, dan itu mungkin dikarenakan adanya satu jarak. Tapi kadang-kadang di saat kita bersama dengan seseorang pun di dalam hubungan yang dekat satu lingkungan ataupun bahkan satu rumah, kalau misalnya udah ada jarak di antara si pasangan ini, ada yang membangun tembok ataupun ada yang menarik diri, itu pun bisa menyebabkan satu masalah ya. Page of Pentacles dalam keadaan terbalik. Kamu mungkin melihat tidak adanya kemungkinan opportunity bahwa hubungan ini bisa dipertahankan, diperbaiki, ataupun punya masa depan. Ya, jadi di hubungan ini tuh banyak membuat kamu punya pertanyaan-pertanyaan, punya keraguan-keraguan, punya kekhawatiran-kekhawatiran, dan menyebabkan kamunya sendiri pun jadi lelah, jadi jenuh, jadi capek dengan situasi dan kondisi yang begini-begini aja. Capek dengan situasi kondisi yang gak jelas buat beberapa dari kamu. Seven of Cups. Dan ini bisa jadi kamu sudah mulai melihat lebih jelas, lebih mengerti, lebih memahami yang tadinya kamu, hal-hal yang membuat kamu ya masih sabar, ya masih nunggu, ya masih coba. Akhirnya kamu ngelihat kok situasinya seperti ini. Dan mungkin ini ada hal yang membuat kamu melihat satu kenyataan, melihat satu kebenaran, baik ini dalam hubungan kamu ataupun ini mengenai orang yang sedang dealing sama kamu. Mungkin dari omongannya yang tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, janji-janjinya yang tidak pernah kunjung tiba, dan segala sesuatunya yang hanya membuat kamu berharap, menggantung, menanti, tapi tidak kunjung jadi kenyataan. Buat beberapa dari kamu mungkin dijanjikan mau dinikahi. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang bisa jadi sudah punya hubungan lain, dan dia mungkin sedang punya masalah, dan dia mungkin bilang bahwa hubungannya itu sedang dalam tahap penyelesaian, tapi kamu lihat mungkin tidak ada penyelesaian, dan ini mungkin spesifik sekali ya. Dan kamu ngelihat kok kayaknya nggak ada ke situ, kok kayaknya lo tidak ada effortnya, kok kayaknya lo nggak ada usahanya, dan nggak ada langkah-langkah yang terlihat jelas bahwa lo mau serius. Ataupun itu yang tadi kan spesifik ya, yang barusan. Ataupun kamu ngelihat ketidakseriusan di dalam orang ini, di dalam hubungan ini, dan terhadap diri kamu, yang membuat kamu semakin lama semakin mempelajari orang tersebut, dan kamu melihat mungkin karakter-karakter aslinya orang ini setelah kamu menjalani hubungan kamu. Berlangsungnya dengan waktu, kamu mulai ngelihat, dan apa yang mungkin kamu lihat bisa jadi tidak sesuai dengan harapan kamu. Apa yang kamu lihat mungkin tidak sesuai dengan apa yang selama ini kamu perkirakan gitu loh. King of Cup dalam keadaan terbalik. Iya, kalau aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, mungkin kamu agak emosional gitu ya, ataupun hal-hal ini tuh bikin kamu sensitif, bikin kamu goyang, bikin kamu jadi kayak apa ya, tenggelam gitu loh di dalam emosi-emosi kamu. Buat beberapa dari kamu berhubungan dengan orang yang tidak stabil secara emosinya ya, dan orang ini agak sulit untuk dipercayai. Setelah kamu melihat kenyataan-kenyataan, kamu mulai mempelajari apa yang terjadi dan mempelajari orang ini, langkah-langkahnya gitu ya.
Kamu mungkin mulai ngelihat orang ini kok kayaknya mencela-mencele, pelin-pelan, nggak jelas dengan apa yang dia pengen, apa yang dia mau. Dan buat beberapa dari kalian ini bisa jadi orang ini tidak setia. The World Card. Ya, dia perlu menyelesaikan sesuatu. Tapi dianya sendiri kalau orangnya tidak stabil begini ya, kadang dia ngerasa kalau lagi ada masalah ataupun lagi situasi kondisinya membuat dia merasakan hal tersebut ya dia bakal, wah gue harus nyelesain, gue bakal begini, gue bakal begitu, gue bakal begini. Tapi coba nanti gue pikirin lagi. Begitu mungkin besokannya, berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian. Tapi ya itu keluar alasan-alasan. Tapi nanti kalau gue begini situasinya jadi, coba deh nanti. Jadi banyak alasan. Intinya banyak alasan. Kamu lagi pengen orang ini menyelesaikan sesuatu. Bisa unfinished business dia dengan orang lain, ataupun kamu pengen kejelasan di dalam hubungan ini. Lu mau apa sih dari gue? Lu mau apa sih dari hubungan ini? Lu mau kemana sih? Gue selama ini ngeliat lu tuh nggak utuh. Mungkin dia juga punya satu trust issues di mana dia nggak mau membuka diri secara utuh kepada kamu. Kamunya jadi asik menebak-nebak, kamunya jadi asik berasumsi-asumsi, berprasangka-prasangka. Tapi itu juga bikin kamu tuh jadi tanda tanya banyak gitu loh terhadap orang ini. Dan ini yang kamu pengen orang ini bisa memberikan ataupun bisa membuka dirinya secara utuh terhadap kamu dan ingin jadi, ini aku dapat kata-kata, gue pengen memiliki lo secara utuh, gue tidak mau berbagi. Buat sebagian dari kamu ini spesifik sekali yang tadi aku bilang, kamu gak mau jadi option, kamu pengen jadi prioritas, kamu pengen punya dia dan kamu bisa memiliki dia secara utuh. Gue gak perlu berbagi dengan siapapun, dengan orang lain. Ini bisa dia mungkin berbaginya dengan seseorang yang memang punya hubungan relationship ya, tapi juga bisa mungkin dia sibuk dengan hobinya, pekerjaannya, keluarganya, temennya dan lain sebagainya, dan kamu selalu jadi nomor sekian. Dan gue gak mau kayak begitu. Gue pengen lo ngutamain gue pengen jadi prioritas di dalam hidup lo, dan gue pengen tahu lo seutuhnya. Dan nah itu, ada seseorang yang pengen memiliki orang ini secara bulat, gak mau lonjong. Ace of Cup. Kalau lo bisa memberikan ini, kalau lo gak mencela-mencele, lo gak maju mundur, lo bisa punya prinsip, bisa punya keputusan, bisa mengambil tindakan, bisa terbuka, bisa secara keseluruhan yang kamu pengen, dan kita nyelesain hubungan ini, then I will give you my heart, the whole of it. Gue bakal ngasih hati gue bakal ngasih cinta gue segenap hati, dan gue bisa kasih lo semuanya. Tapi kalau lo gak nyelesain ini dan lo gak bisa membuat gue jadi itu yang tadi aku bilang, gue gak tahu gimana caranya ini bisa terus berjalan. Death and rebirth. Iya. Kalau ini tuh kayak kamu memberikan option kepada seseorang. Kamu mau perbaikin, tapi kamu harus ikut, ataupun kamu bisa memberikan apa yang aku mau, atau kita udahan.
Death and rebirth. Kamu selesain semua unfinished business kamu, semua hal-hal yang tidak terselesaikan yang masih gantung-gantung, itu diselesain. Tapi kalau enggak, gue nggak mau terus begini, gue nggak mau terus nunggu lu, gue nggak mau terus menanti tanpa ada satu kejelasan. Ini kayak kamu kasih ultimatum gitu loh sama seseorang. The Hermit card. Dan mungkin kamu memberikan waktu agar orang ini bisa berpikir dengan jelas. Page of Swords dalam keadaan tegap, ya, the bottom of the deck-nya. Three of Swords dalam keadaan terbalik. Tapi orang ini, ya yang tadi aku bilang mencela-mencela karena apa? Dia juga masih belum jelas dengan apa yang dia mau kemana. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya dia juga dia belum tahu gua harus ngapain, gua harus kemana, itu belum jelas. Hatinya mau kemana belum jelas, mengenai cinta belum jelas, bahkan hidupnya sendiri belum jelas. Sehingga dia tuh ya masih goyang. Bahkan buat beberapa dari kamu mungkin di dalam hubungan kamu dia orangnya yang on off. Kalau dia lagi pengen datang, kalau misalnya dia lagi nggak mau, ya dia lagi sibuk, ya dia hilang. Bahkan kadang-kadang nggak kasih kabar, terus tiba-tiba muncul. Nah kamu nggak pengen kayak begitu. Gue capek dibeginian terus. Lo pengen ngobatin, lo pengen pemulihan di dalam hubungan ini, atau lo pengen udahan? Pengen terus, tapi gue pengen cinta lo secara bulat, atau kita udahan. Gue udah capek nunggu. Kamu mungkin memberikan waktu. Oke deh, lu pikirin, gue kasih waktu, lu pikirin dengan jelas, lu mau kemana, lu mau sama siapa. Gue kasih waktu. Ataupun kamu minta waktu, ataupun dia minta waktu. Tapi ini menunggu penyelesaian di dalam hubungan kamu. Tapi kalau yang aku lihat, dianya sendiri masih mau sama kamu. Dia nggak pengen menyudahi hubungan kalian, tuh nggak pengen. Dia tidak mengerti apa maunya dia, tetapi dia untuk melepaskan juga tidak mau. Dan dia mungkin, ya gue pengen memulihkan apa yang terjadi di antara kita, masalah kita. Gue pengen punya kesempatan untuk memperbaiki. Tapi mungkin dia butuh waktu untuk benar-benar mengambil satu tindakan. Perasaannya masih belum jelas, tapi yang dia tahu adalah dia sayang sama pasangannya ini. Dia pengen sama pasangannya ini, gitu loh. Tapi dianya masih belum, apa ya, kalau dibilang orang belum mijek secara solid, jadi kayak masih gini-gini gitu loh. Page of Swords, akan ada berita, akan ada satu pembicaraan, satu komunikasi, dan ini bisa jadi agak kurang nyaman buat kamu, ya, karena itu tadi, dia mau bersama kamu, tapi dia juga belum ketemu gitu loh dengan permintaan kamu dan lain sebagainya, yang bikin kamu kasih ya mau diterusin apa enggak itu. Dianya juga belum bisa memberikan itu. Yang dia tahu adalah dia mau sama kamu. Itu aja kalau yang aku lihat tuh di situ. Jadi aku harus apa, Kak? Gue sering banget dapat pertanyaan seperti itu. Jadi kamu harus apa? Ya kamunya sekarang, kamu udah tahu maunya kamu apa. Orang ini
kamu lihat dan kamu pelajari, dia tidak atau belum siap untuk memberikan apa yang kamu mau. Terus kamu tuh maunya gimana? Jangan cuman apa ya? Apa namanya? Ngebluff. Ngebluff tuh yang iya mau apa enggak gitu. Tapi kalau pas begitu dia, aduh gua gimana ya, terus kamunya mundur lagi. Kamunya mulai mulai kompromi-kompromi lagi gitu loh. Ya kalau kamu memang pengen tegas, pengen apa yang kamu mau dan itu yang kamu mau dan itu satu-satunya yang kamu mau, ya pertahankan itu. Kamunya sebenarnya mau apa itu dulu yang harus kamu jelasin sama diri kamu. Gua maunya apa? Nah, dari situ kamu bisa tahu jalan apa yang harus kamu ambil. Dan kalau misalnya jawaban dia masih, iya gue masih mau sama lo, tapi gue masih belum bisa untuk mewujudkan apa yang lo mau. Misalnya dia punya unfinished business, tapi gue masih belum ini. Ya kamu harus tegas. Benar-benar apa yang kamu bicarakan itu yang kamu pegang. Kalau enggak, tidak selesai. Nah, kamu pengen ada kan penyelesaian, kejelasan untuk mendapatkan ini. Nggak bisa nanti-nanti, nggak bisa entar-entar, nggak bisa pakai tapi-tapi. Begitu. Ya, aku lihat ada energinya Scorpio, Scorpio kencang sekali. Virgo, ada Capricorn, ada Pisces, Cancer. Itu yang kencang aku lihat. Gemini, Aquarius, Libra. Tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu ya. Oke, ini adalah readingan untuk kalian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Namaste.